Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian untuk salah satu raket high-end dari Yonex yang menurut saya ini raketnya enak digunakan untuk bermain power dan juga kontrol. Untuk swing enak tapi tidak seenak Nanoflare 800 Pro. Tapi ya udah lumayan enak. Serinya apa? Astrok 77 Pro guys ya. Sudah kita gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan saya pribadi ya bisa dikatakan puas juga dengan raket ini dan ada pengalaman yang seru juga dengan raket ini ya. Sebelumnya kita sudah mencoba salah satu raket high end juga dari Yonex ya, Arc Saber 11 Pro, dan saya pribadi puas banget ya dengan raket ini. Karena raketnya ini untuk menyerang dan bertahan itu dia enak guys ya, sama enaknya. Swingnya juga nggak kalah enak dengan seri Nanoflare, karena memang isi banget. Cuma catatan saya untuk raket ini ya, Arc Saber 11 Pro yang versi 4U-nya, ini dari power memang kurang wah, kurang wow. Nah, untuk yang Astrok 77 Pro ini, dia lebih enak guys. Secara power lebih enak. Tapi dia dari segi kontrolnya juga tidak begitu terlalu kehilangan feelingnya guys. Jadi ini raketnya kalau menurut saya guys ya, ini posisinya tuh ada di tengah-tengah antara Arc Saber 11 Pro yang merupakan raket tipe kontrol dengan Astrok 88D Pro yang merupakan raket tipe power ya. Astrok 88D Pro itu adalah raket yang memang sangat powerful sekali ya, cocok buat kalian suka smash-smash, gebuk-gebuk. Dalam permainan double kalian dominan di belakang. Itu memang raket spesialisasinya raket tipe power dan untuk pemain ganda ya. Nah, untuk yang Astrok 77 Pro ini menurut saya ada di tengah-tengahnya guys. Jadi ini lebih mudah, lebih nyaman, lebih bisa dipakai oleh siapa aja. Terutama buat kalian yang all-round ke power gaya bermainnya. Pasti kalian akan suka dengan raket ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lengkap, detail, kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan kita sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Astrok 77 Pro guys ya. Nah, untuk harganya tentu aja karena dia raket high end, harganya 2 juta ke atas ya, tapi nggak nyampe 3 juta. Kemarin kita waktu beli ini, kita juga minta dipasangkan senar. Ini senarnya S-Bolt 63 dari Yonex, 2 simpul, tarikannya 26 lbs. Coba kita dengarkan hitting soundnya ya. Nyaring banget. 26 lbs aja ya, karena ini memang bukan raket kita, karena ada yang ya memberi kesempatan kita untuk mencoba raket ini ya. Jadi kita tarik 26 lbs aja ya, biar bisa dipakai juga nanti oleh pemiliknya. Tapi tenang aja, ini kemarin untuk kontrolnya juga apa ya, kalau raket cenderung kendur kan memang agak susah dikontrolnya ya guys ya. Tapi ini karena senarnya senar yang tidak terlalu tebal dan tarikan dan dibuat 4 simpul, jadi masih aman guys ya. Untuk repulsionnya bagus banget, keren, enak banget ya. Kita nggak terlalu banyak effort untuk mengeluarkan power dari raket ini guys ya. Raket ini kemarin setelah terpasang senar ya, raket dengan senar ini kemarin saya timbang beratnya di 88 ya, 88 sekian gram ya. Jadi kalau kosongannya perkiraan saya 85. Sementara untuk BP-nya ini raket terpasang senar 200 309. Jadi kalau kosongannya perkiraan saya di 299 ya. Ini perkiraan aja ya. Jadi raketnya memang masuk raket tipe power karena dia head heavy. Tapi ya raket ini ada keanehan gini guys. Kalau kita swing-swingkan seperti ini memang terasa berat ya. Jadi ini raketnya memang yang saya rasakan ini berat ya. Nah, cuma ketika dipakai main itu tidak seberat itu guys. Jadi dia enaknya di situ ya. Setelah terpasang lengkap seperti ini ya settingannya ya, senar dan juga overgrip, berat totalnya 94 ya. Jadi memang sedikit agak berat kalau kita coba swing-swingkan seperti ini ya. Ini agak berat nih. Termasuk juga BP-nya juga terasa agak berat kepala. Tapi itu tadi, ketika dipakai main itu nggak terlalu terasa guys ya. Jadi ini raketnya untuk bermain di depan enak, di belakang juga enak. Contohnya kayak main double-nya Indonesia ya, Fajar Rian dan Ardianto. Si Fajar kan juga pakai ini guys. Kemudian ini juga dipakai oleh pemain single cewek dari Korea Selatan, An Se-young. Kemudian ada beberapa pemain Cina juga menggunakan raket ini. Jadi menurut saya ini raketnya serba bisa nih guys. Di depan bisa, di belakang juga bisa. Untuk bermain power enak, kontrol juga enak, swing juga enak. Cuma memang tidak seenak Nanoflare 800 Pro-nya guys ya. Raket ini swing dan manuvernya memang juga tidak seenak Arc Saber 11 Pro, tapi ya udah lumayan lah ya. Kemudian untuk
adaptasinya menurut saya juga nggak terlalu susah ya raket ini ya, termasuk mudah juga digunakan. Kalau kita perhatikan spek manufakturnya, ini stiffness-nya tuh dia medium, jadi lebih bisa digunakan oleh siapa aja ya. Cuma kalau saya bandingkan ini ya dengan Arc Saber 11 Pro-nya, cuma nggak tahu kenapa ya, yang Arc Saber 11 Pro-nya ini kok kayak malah lebih flex ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi ya kayak sama aja gitu ya. Oke. Tapi ya mungkin bedanya tipis aja ya, nggak terlalu jauh ya, tapi ya medium, jadi lebih bisa digunakan daripada Astrok 88D Pro-nya, guys. Untuk gaya bermain, tentu aja raket ini akan lebih maksimal jika kalian yang memang gaya bermainnya itu all-round cenderung ke power ya. Bermain power tapi juga tidak terlalu pengen kehilangan performa dari kontrolnya. Nah, ini raketnya menurut saya enak. Untuk cat design dan finishingnya, ini punya kekhasan di finishingnya, catnya yang hitam dan ada orange-nya. Kalau Astrok yang lain kan dia ada kekhasannya sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Untuk kualitasnya tentu aja bagus ya. Kemudian fitur dan teknologinya juga udah lumayan ya. Untuk raket high end tentu aja udah bagus, jadi untuk menunjang performa dari raket ini. Untuk solidnya, solid banget guys. Untuk stabilitasnya stabil banget ya. Jadi nggak perlu dilakukan lagi ya. Untuk raket high end dari Yonex memang asik, memang enak digunakan ya. Setelah saya coba-coba dan saya bandingkan dengan raket yang murah, under 1 juta, ya memang ada bedanya guys ya. Ada beda, ada harga, ada kualitas ya, tetap ada beda feelingnya guys ya. Terutama di bagian solidnya ya. Mungkin kalau swing mungkin bisa sama guys. Swingnya mungkin bisa sama, tapi ketika terjadi impact dengan shuttlecock, nah itu yang membedakan karena dia materialnya tentu lebih bagus. Teknologi dan fiturnya juga itu bisa memberikan perbedaan di performa raketnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, berikut kita tonton cuplikan ketika kita menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail perumah untuk raket ini ya. Menurut saya, raket ini enak digunakan untuk bermain power dan juga kontrol ya. Kalau kalian all-rounder ya, terutama yang cenderung ke power, pasti kalian akan suka dengan raket ini. Kalian yang apa guys ya, mencari raket yang buat bermain power enak, tapi buat kontrol juga nggak terlalu susah. Nah, ini raketnya enak karena dia posisinya menurut saya ada di tengah-tengah Arc Saber 11 Pro dengan Astrok 88D Pro ya. Jadi ini termasuk raket yang menurut saya mesti kalian punya karena misalkan kalian punya Astrok 88D Pro. Nah, ini bisa menjadi raket kedua atau raket apa guys ya, cadangannya. Atau misalkan kalian punya Arc Saber 11 Pro. Ini juga bisa menjadi pelengkap. Atau kalian punya Nano Flare seri-seri Nano Flare Pro. Ini juga bisa menjadi pelengkapnya guys. Jadi ini menurut saya raketnya enak digunakan ya dan bisa lebih menjangkau semua pemain ya. Nah, seperti itu. Untuk bermain power saya kasih nilai 9,5. Untuk ngelob saya kasih nilai 9,5 juga. Untuk bermain swing ini memang sedikit agak berat ya. Jadi saya kasih nilai 8,5 sampai 9 ya. Kalau untuk defense saya kasih nilai 9. Untuk drop shot saya kasih nilai 9,5. Kemudian untuk netting saya kasih nilai 9,5. Control placing saya kasih nilai 9,5. Jadi ini raketnya secara umum bagus ya, cuma memang dia kekuatannya lebih di power dan juga kontrol. Untuk swingnya memang sedikit agak kurang ya jika dibandingkan ya. Kalau Arc Saber 11 Pro ini kontrolnya enak, swingnya juga enak, cuma dia untuk powernya agak kurang ya. Nah, menurut saya ini raketnya bisa dipakai oleh pemain yang intermediate sampai pro tentu aja. Kalau kalian yang pemula, tentu aja kalian yang memang suka bermain power, yang suka smash-smash ya, pasti raket ini akan lebih mudah digunakan daripada Astrok 88D Pro ya, yang stiff. Tentu akan lebih butuh waktu untuk adaptasi. Ini lebih ramah di tangan guys ya. Dan untuk apa guys ya, untuk minusnya saya belum menemukan ya, cuma itu tadi ya, dia dari feeling swingnya memang kurang seenak Arc Saber 11 Pro atau Nano Flare 800 atau Nano Flare 1000, karena ya dia memang bukan raket tipe speed, tapi udah lumayan, udah cukup buat raket tipe power guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini, membahas salah satu raket high end dari Yonex yang bisa digunakan untuk bermain power dan juga kontrol ya, enak digunakan ya. Semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.